Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kenalkan, nama saya Alfi Sururi dari Teknik Elektro Angkatan 23 dari kelompok INUS. Di sini saya akan mempresentasikan lagi eh, eh, PowerPoint dari tugas tugas besar mata kuliah manajemen proyek yang berjudul Perancangan Sistem Kontrol Pembersihan Chamber Otomatis pada Electronic Noise berbasis Microcontroller. Nah, yang pertama di sini ada business case dan project objektifnya, yang dimana pada masalah utama pada chamber noise ini rentan terkontaminasi pada sisa gas dari pengukuran sebelumnya yang dapat menurunkan akurasi deteksi dari kematangan buahnya. Kemudian untuk di solusinya eh, menggunakan sistem kontrol pembersihan chamber secara otomatis berbasis microcontroller dengan solenoid valve, pompa udara, dan indikasi status kebersihan. Nah, yang dimana ada kerangka untuk menyusun dari eh, proyek tersebut, di mana yang pertama ada pembersihan otomatis setelah setiap siklus uji itu maksudnya di spesifik. Kemudian di waktu pembersihan sekitar 30 detik per siklus itu masuknya measurable. Kemudian di keberhasilan pembersihan 95%, 95% atau sensor baseline itu masuk di eh, yang bagian A-nya itu. Kemudian di proyek dapat disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, maksudnya di reusable. Kemudian di selesai waktu di selesai 12 minggu atau 1 semester masuknya di time bound. Nah, kemudian ada eh, di budget total itu hanya mencakup pada eh, pengada biaya komponen dan lainnya itu sekitar 1.375.000. Belum ditotal dengan pembagian honor per orang. Jadi nanti itu ada sendiri. Selanjutnya, nah di sini ada eh, selanjutnya ada di produk scope dan sistem desain, yang dimana di scope produk ini terdapat yang pertama ada modul PCB sebagai pengintegrasi semua komponen elektroniknya. Kemudian ada microcontroller SP32 sebagai pengontrolnya. Kemudian solenoid valve dan relay dan juga ada mini air pump ini sebagai aktuatornya atau penggeraknya. Kemudian ada firmware state mesin ini digunakan untuk indikator pada di monitornya. Kemudian ada indikator LED dan buzzer ini sebagai indikatornya ketika alat ini akan berjalan atau berfungsi. Kemudian di manual override ini jika terjadi adanya masalah atau troubleshooting pada pembersihannya nanti bisa melakukan user atau pengguna ini dapat membersihkan secara langsung. Jadi kalau ada trouble semisalnya. Kemudian diintegrasi dengan sistem ENOS ini integrasinya dengan seperti gambar pada diagram alatnya ini, di mana ada integrasinya, jadi digabungkan dengan ENOS-nya atau alat sebelumnya. Kemudian di batasannya ini yang pertama tidak mencakup produksi massal. Nah, yang dimana tidak mencakup produksi massal ini untuk percobaannya ini hanya untuk pada penelitian saja, tapi kemungkinan ada percobaan di pedagang UMKM. Kemudian pengembangan algoritma machine learning ini termasuk batasan dikarenakan berfokus pada sistem pembersihannya saja. Jadi tidak menyakup di machine learning ataupun di kecerdasan buatan atau AI. Kemudian di desain ulang chamber ini mengapa masuk batasan juga dikarenakan pada desain chamber ini dipatenkan dengan berbentuk yang sudah ditentukan oleh kelompok dan juga pembimbing sebagai sebagai yang mengarahkan tim proyeknya ini. Kemudian ada di samping ini ada sistem kerjanya yang dimana yang pertama ini sinyal trigger electronic ini, di mana sinyal ini dari
waktu yang ditentukan selama sekitar 30 detik atau sampai 45 detik. Kemudian setelah sinyal ini men-trigger atau waktu yang sudah berjalan atau setelah selesai waktunya, kemudian ke microcontroller ini sebagai pengontrol kedua aktuator. Yang pertama ada relay, yang kedua ada solenoid valve dan juga tiga berarti. Dan juga pompa vakum mini DC air pump. Kemudian masuk di monitornya, yaitu ada status clean, cleaning, dan fault. Yang dimana clean ini bersih, cleaning lagi proses pembersihan, kemudian default atau gagal. Nah, di samping ini ada gambar dari projectnya. Nah, ini ada chamber buat buahnya dan di samping ini ada eh, chamber yang dimana isinya ada komponen-komponennya termasuk juga dengan pengontrol otomatisnya tersebut. Ini selanjutnya ada di stakeholder organization. Yang pertama ada advisor satu sebagai pengampu Bapak Rifki Dwi Purtanto. Kemudian ada advisor kedua sebagai pembimbing Bu Anifatul Fariha. Selanjutnya masuk ke Project Execution Team yang dimana di CEO ini ada Ivanur Firdaus sebagai eh, project manajemennya. Kemudian ada CEO saya sendiri sebagai perancangan hardware dan juga komponen yang lain. Kemudian di CTO ini ada Marcel Eka Putri Husairi yang dimana sebagai perancangan sistem monitornya atau di bagian monitor. Kemudian di samping di sini ada power gridnya yang dimana yang power hack dan juga interestnya hack itu ada dua di dosen pembimbing dan tim proyek yang dimana ini di manage closely ini mengapa masuk di situ dikarenakan kedua tim ini kedua pihak ini sangat krusial yang dimana perannya dosen pembimbing sebagai pengarah dari tim proyek dan tim proyek ini dikategorikan sebagai atau yang mengerjakan proyek ini. Jika kalau tidak dikerjakan, maka alat akan tidak terrealisasikan. Kemudian di Keep Satisfied ada tiga orang, yang dimana ada dosen pengampu sebagai dosen pengampu mata kuliah, kemudian ada kepala program studi dan juga penguji, yang dimana ini powernya high juga, dikarenakan eh, untuk yang bagian validasi dari alat tersebut itu layak atau tidak untuk pada kesalahan pada bidang akademiknya. Kemudian di interestnya kenapa low karena tidak terlalu eh, terlibat dalam pengerjaan proyeknya atau perancangan di alatnya atau di proyeknya itu. Kemudian di bawahnya ada monitor yang dimana laboran dan online shop ini sebagai eh, untuk melakukan pengujian di laporan pertama ini untuk dilakukan pengujian alatnya. Kemudian di online shop ini sebagai penyedia komponen atau pengadaan komponen atau bisa dibilang dengan supplier. Kenapa kok low? Karena kedua pihak ini tidak ikut terlibat dalam pengerjaan proyek. Kemudian di eh, sampingnya ada keep informed atau pengguna akhirnya ini dikarenakan interestnya kepentingannya cukup tinggi juga dikarenakan pengguna akhir ini sebagai penggunanya atau eh, men- pengguna dari alat tersebut atau proyek ini dikarenakan manfaat yang eh, dikasih dari alat tersebut itu sangat krusial karena untuk mendeteksi dari kematangan buahnya itu. Dan next selanjutnya ada di WPS activity list dan rasinya. Di rasi ini ada dari CEO sampai pengguna akhir ini ada bagian yang bagian-bagiannya yang dimana ada CEO sebagai koordinator, monitoring, pengadaan, dan dokumentasi. Kemudian CEO sebagai pendesain PCB, fabrikasi, dan perakitan. Kemudian di CTO ada pemrogramannya, integrasi pengujian, dan juga sebagai pembuat monitoringnya. Kemudian ada pembimbing sebagai pengarah, kemudian review desain dan validasi spesifikasi, laporan sebagai fasilitas pengujian dan juga dukungan alat
pengukurnya, kemudian penguji sebagai evaluasi hasil akhir dari kelayakan proyek tersebut atau alat tersebut itu sangat layak atau tidak. Kemudian di pengguna akhir atau pengguna dari penggunaan proyeknya alat tersebut. Kemudian di sini ada diagramnya yang di mana studi literatur dan analisis ini melibatkan empat pihak yang di mana ada CEO, CTO, dan pembimbing yang di mana keterlibatan mereka itu yang mencari bersama-sama seperti pengimplementasian, kemudian eh, dari alat tersebut, penelitiannya, dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya masuk di perancangan sistem hardware dan firmware itu yang melibatkan CEO dan CTO yang dimana yang CEO ini sebagai perancangan hardware, CTO sebagai perancangan firmware-nya atau bagian di monitoringnya. Selanjutnya di ketiga ini ada pengadaan dan fabrikasi PCB yang dimana melibatkan dua pihak internal dan juga satu eksternal. Nah, yang dimana ini CEO sebagai validasi untuk pengadaan komponennya, kemudian COO yang sebagai eh, kebutuhan apa saja yang diperlukan, kemudian supplier sebagai penyedia komponen. Yang terakhir ada integrasi pengujian dan validasi, itu melibatkan semua tim dan juga laporan, yang dimana alat tersebut akan diuji di laboratorium dan juga eh, memberi kelayakan atau sertifikasi pada alat tersebut. Intinya ada di Project Goals dan S-Curve-nya. Yang di pertama ada pie chart-nya ini di budget breakdown ini. Yang warna biru ini komponen elektroniknya. Di mana ini komponen ini sebesar 62% karena ini kebutuhan utamanya yang dibutuhkan. Kemudian di warna abu-abu ini sebagai PCB-nya atau fabrikasi pembuatan PCB-nya. Kemudian di samping warna kuning ini ada pembelian untuk pneumatik atau dari mekaniknya itu seperti aktuatornya dan juga solenoidnya. Kemudian di samping ini warna oranye ini ada kontingensi atau biaya yang tidak terduga sebesar 7% yang dimana ini sisanya jika ada eh, keperluan mendadak nanti memakai biaya kontingensi atau biaya tak terduga ini. Kemudian di samping ada S-curve-nya yang dimana dari yang pertama ada di plan value-nya yang dimana dari minggu satu hingga keempatnya ini eh, belum ada mengeluarkan biaya sebesar pun yang dikarenakan dari minggu satu hingga keempat ini masih melakukan perancangan atau melakukan eh, studi literatur terlebih dahulu. Kemudian di minggu kelima baru agak naik hingga minggu keenam ini baru mengeluarkan dana sebesar 1.250.000 dikarenakan sudah melakukan pengadaan komponen atau pembelajaran komponen. Kemudian hingga minggu ke-12 ini biaya yang dikeluarkan cukup signifikan. Kemudian di earned value-nya ini sama di minggu satu ke 4 belum mengeluarkan biaya sebesar pun. Kemudian di minggu kelima baru mengeluarkan biaya sebesar 500. Kemudian di actual cost-nya ini sama di minggu kelimanya juga keluar sebesar biayanya 700.000 dikarenakan aktual cost-nya lebih tinggi daripada earned value-nya ini mengakibatkan jadwal ini agak sedikit mundur atau mengalami keterlambatan keterlambatan sedikit atau adanya overrun. Selanjutnya di quality metric ini ada checkpointnya ini ada yang pertama desain, kedua fabrikasi, ketiga firmware, keempat integrasi, lima pengujian, yang terakhir closing. Dan juga yang kemudian itu ketujuh integrasi verifikasi level tegangan dan protokol komunikasi. Nah, yang dimana di resource requirement-nya ini di orangnya ini terdapat CEO, COO, CTO, pembimbing, laboran, workshop, supplier, penguji, dan pengguna akhir.
Sebelumnya mohon maaf di yang nomor 7 ini sebenarnya workshop. Di sini lupa mengganti saya. Yang ini workshop ini sebagai yang berperan untuk pembuatan alatnya atau yang merancang alat-alatnya. Di workshop ini dari pengada pemfabrikasian PCB, kemudian perancangan hardware, alat-alat eh, maksudnya dari perancangan chamber, kemudian di PCB-nya itu semua di workshop. Kemudian ada di hardware, hardware-nya ini tadi yang sudah dijelaskan pada eh, poin produk scope-nya. Kemudian tools menggunakan laptop, isi EDA sebagai perancangan PCB-nya, Arduino IDE sebagai pemrograman dari dan juga pengintegrasian sensor-sensornya. Kemudian multimeter untuk mengukur semua komponen itulah eh, bisa atau tidak atau layak digunakan. Kemudian power supply bench ini sebagai sumber tegangannya. Kemudian dari evidence ini sebagai hasil form hasil ujinya, kemudian foto dokumentasi, laporan teknis, bahan misalnya dan presentasi di akhirnya ini. Nah, kemudian di risk assessment di mana yang ada beberapa poin di mana yang cukup tinggi itu ada di tiga, di R1, R3, dan R6. Yang di mana di risiko satu ini kenapa kok bisa tinggi? Dikarenakan risiko keterlambatan komponen ini mengakibatkan eh, dampaknya itu besar. Kemudian eh, kemungkinannya itu besar kemungkinan terjadi karena dikarenakan dapat mengganggu jadwal dan fungsi dari alat tersebut. Kemudian di interferensi EMI relay terhadap sensor ini juga berpengaruh juga dikarenakan eh, intervensi sendiri dapat mengakibatkan keterlambatan deadline yang sudah tadi disampaikan di 12 minggu akan terjadi jadwalnya itu akan terlambat karena masih mengurusi dari eh, pembenahi sensor-sensornya. Kemudian di R6 ini chamber tidak bersih sempurna dalam 30 detik dikarenakan jika tidak dalam 30 detik tidak bisa bersih sempurna maka harus pengguna ini harus membersihkan sendiri. Nah, jadi alat tersebut bisa dikatakan akan tidak sesuai dengan keotomasian keotomasian tadi. Jadi pengguna itu harus membersihkan secara manual. Makanya masuk di kategori high dikarenakan besar kemungkinan terjadi dan juga dapat mengganggu dari fungsi alat tersebut. Kemudian di selanjutnya ada di pembagian fee atau honornya yang dimana ini pembagian honor ini sesuai dengan pembagian dari persentase yang sudah ada yang pada laporan yang CO ini sebesar 40%, CO dan CTO ini 30%. Yang dimana sesuai dengan job desk perannya. Kemudian yang di lab support ini opsional jika membutuhkan dana nanti akan dikasihkan dana sebesar 50.000 atau bisa lebih karena mengakses fasilitas dan juga tools-toolsnya. Yang dimana total ini sebesar 1.500.000 dari 600 tambah ini tambah juga CTO sebesar hasilnya totalnya 1.500.000. Dimana yang CO ini sebesar 40%, yang CO 30% dan juga CTO. Kemudian ada selanjutnya di sertifikasi alat. Yang pertama itu eh, standar standar sertifikat dan validasinya yang dimana yang pertama itu alat harus memenuhi kriteria yang disepakati. Kemudian ada di eh, sertifikat yang diterbitkan oleh tim penguji independen atau dari internal yaitu dari pembimbingnya atau dosen pembimbingnya ini sebagai penguji alat ini layak atau tidaknya karena dosen pembimbing ini yang lebih ahli dalam eh, mengenai tentang dari alat tersebut. Kemudian di dokumen sertifikasi mencakup hasil uji fungsional dan juga keamanan atau safety-nya. Selanjutnya di parameter utama pengujiannya
Ini sesuai dengan yang pada kerangka smart tadi. Jadi pemicunya itu dari sininya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada di validasi checklistnya. Yang pertama ada sistem startup atau normal boot ini di normal bootnya ini pada firmware-nya itu eh, sangat bagus. Kemudian sensor kalibrasinya kemarin itu juga eh, kalibrasinya sensornya itu responsif. Kemudian solenoid valve-nya itu stabil juga dan relaynya itu mengontrol dengan baik. Kemudian di air pump ini pompanya ini sangat sensitif dengan eh, penyerapan atau penyedotan di gas-gasnya dan juga mengeluarkan gas secara stabil. Dan di cleaning time-nya kemarin percobaannya itu selama 30 detik sesuai dengan spesifikasi. Kemudian di cleaningnya itu sebesar 90%. Jadi cleaningnya ini eh, akan memengaruhi hasil jika kalau tidak sampai di bawah 90% ini nanti akan pendeteksi di monitornya ini akan lama. Jadi kalau tidak lama ataupun bisa juga error. Kemudian di sistem stability-nya ini eh, sangat stabil. Kemudian di integrasinya ini, trigger dan responnya ini komunikasinya juga bagus. Kemudian di safety-nya aman digunakan karena sudah menggunakan ada safety-nya sebagai penutup yaitu menggunakan akrilik sebagai penutup dari komponen-komponennya dan juga chambernya komponennya saja sih. Kemudian di final dokumentasinya itu sangat lengkap. Nah, kemudian yang selanjutnya dari komunikasi plan yang di week pertama itu inisiasi proyek atau melakukan inisiasi untuk untuk mau memulai di proyeknya atau kick off-nya itu melibatkan dua pihak di CEO dan pembimbing sebagai pembimbing ini sebagai pengarah untuk tim tim dari CEO-nya ini. Kemudian dikonfirmasi kebutuhan dan di week 1 juga sampai week 2 ini mengonfirmasi kebutuhan apa saja yang dibutuhkan yaitu melibatkan CEO, CTO dan pembimbing. Setelah itu, setelah konfirmasi kebutuhan, baru tim kita ini di week 3 sampai week 4 ini mereview desain skematik dan PCB-nya, yaitu melibatkan tiga pihak, CEO dan pembimbing. Dan kemudian di week 5 hingga week ke-6 ini koordinasi pengadaan yang dimana ini melibatkan eksternal di supplier atau pengadaan komponennya ini membutuhkan apa saja sih yang dibutuhkan. Ini yang memvalidasi pengadaan komponen ini pada CEO kemudian akan disampaikan ke suppliernya. Kemudian di week 7 hingga week 11 itu progres integrasi dan pengujiannya, di mana melibatkan semua tim dan laboratorium sebagai pengujian alatnya alatnya ini. Kemudian di week 12 itu melakukan presentasi di akhir yang di mana eh, validasi alat, kemudian di laporan akhirnya itu dilihat oleh penguji dan pembimbingnya. CEO sebagai yang penanggung jawab dari tim-timnya. Nah, di project closingnya ini, di mana di final outputnya ini sistem kontrol ini dapat membersihkan secara otomatis pada Inosnya menggunakan microcontroller sebagai pengontrol otomatisnya dan juga memastikan dari keakurasian itu sangat baik atau cukup baik di mana kemampuan buah ini secara non destruktif. Kemudian di sistem resultnya ini solenoid valve dan juga pompa udaranya itu dapat dikontrol secara otomatis melalui firmware mesinnya menggunakan eh, fleksibelnya itu di smartphone. Kemudian di status sistemnya itu ditampilkan menggunakan monitoring di smartphone juga. Nah, terima kasih yang bisa saya sampaikan dari presentasi project ini pada mata kuliah manajemen proyek ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.